Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah majelis kita yang kedua dalam pembelajaran kita pelajari bahasa Arab atau ilmu nahwu dan sharaf, kaidah-kaidah di dalam ilmu nahwu dan sharaf. Dan seperti pertemuan pertama, kita akan membagi pertemuan ini menjadi dua sesi. Sesi yang pertama kita akan pelajari kaidah-kaidah terkait dengan ilmu nahwu terlebih dahulu. Kemudian nanti baru kita beralih ke ilmu sharaf. Kita mulai sesi yang pertama, yaitu kaidah-kaidah terkait dengan nahwu, ilmu nahwu. Sedikit memurajaah apa yang kita pelajari pada pertemuan pertama. Ilmu nahwu adalah ilmu di mana melalui ilmu tersebut kita mengetahui kaidah-kaidah di dalam mengetahui perubahan akhir dari suatu kalimat. Nah, ingat istilah kalimat dalam bahasa Arab maksudnya adalah satu kata, rangkaian dari huruf-huruf hijaiyah. Itu adalah kalimat. Kemudian kalimat terbagi menjadi tiga kategori di dalam bahasa Arab. Tidak terlepas dari tiga kategori tersebut. Apa saja? Isim, fi'il, dan harfun. Isim, fi'il, dan harfun. Isim diketahui melalui beberapa ciri khas. Apa saja? Tanwin, adanya tanwin, kemudian adanya alif lam, dan harfu al-jar. Apa saja yang termasuk harfu jar? Min, ila, an, ala, fi, li, ba, huruf bi, dan rubba, ta, yaitu untuk bersumpah, wa, untuk bersumpah, wallahi, tallahi, dan billahi. Kaf tadi belum kita sebutkan. Nah, itu adalah huruf-huruf jar. Kalau setelah huruf-huruf tadi datang suatu kalimat, maka bisa dipastikan kalimat itu adalah isim. Ini isim datang setelah huruf jar. Kemudian kita juga sudah menyebutkan macam-macam fi'il. Apa saja fi'il tersebut? Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Baik. Apa bedanya? Fi'il madhi apa? Yang penggunaannya adalah pada kejadian di masa lalu. Maksudnya masa lalu adalah masa sebelum kita berbicara tersebut, sebelum kita membuat pernyataan tersebut. Itu namanya masa lalu. Tidak harus jauh-jauh. Tapi intinya masa yang sudah berlalu. Ini sebelum kita mengemukakan, menyatakan pernyataan tadi, itu sudah dilakukan perbuatannya. Fi'il mudhari' sedang berlangsung ketika dia berbicara, ataupun yang belum dilakukan kejadiannya namun akan dilakukan. Fi'il amr, kata kerja yang maknanya adalah untuk memberikan makna perintah. Itu adalah fi'il amr. Suatu fi'il tidak akan lepas dari tiga bentuk tersebut. Kemudian harf. Nah, kita terhenti pada pembahasan tentang al-harf. Di situ kemarin kita belum menyebutkan apa sajakah yang masuk dalam atau bentuk-bentuk harf. Harf di situ maksudnya bukan satu huruf alif, ba, ta, bukan. Maksudnya harf adalah apa? Kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali kalau dia sudah digabungkan bersama kalimat yang lain. Contoh,
Seperti. Antum pasti akan bingung, mana ngomong apa? Seperti. Atau misalkan, sebenarnya, antum pasti akan masih bertanya, maksudnya apa bicaraan tersebut? Beda halnya dengan ketika anak katakan masjid. Antum langsung paham, oh masjid, yaitu tempat yang dimana di situ untuk sholat. Nah, itu makna harf di situ. Jadi harf yang akan kita bicarakan adalah harf yang termasuk kategori ketiga dari bentuk atau jenis kalimat ya, bukan harf itu satu huruf, bukan. Nah, harf ini termasuk salah satu bagian dari kalimat Arabiyah dan harf ini adalah yang paling sedikit jumlahnya. Ini tadi gambarannya adalah kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat bahasa Arab itu ada 3 kelompok. Kelompok isim, kelompok fi'il, dan kelompok harf. Harf adalah yang paling sedikit anggotanya. Yang paling sedikit masuk dalam kategori harf. Gambarannya seperti itu. Maka kita mulai mengetahuinya dari yang mana? Yang harf dulu, yang paling sedikit. Karena gampang nanti kita menjumpai dalam kitab tulisan bahasa Arab, oh ini ketemu lagi, ini harf. Ini ketemu lagi, ini harf. Nah, maka kita akan memulai pembahasan. Poin pertama yang akan kita bahas di sesi ini adalah tentang macam-macam al-harf. Macam-macam harf. Dalam bahasa Arabnya jamaknya adalah huruf. Harfun ini adalah huruf. Baik. Sebenarnya kemarin kita sudah sedikit menyinggung satu macam harf tersebut, yaitu apa? Harfu jar. Itu adalah sudah satu macam dari jenis-jenis huruf. Tapi pembahasan kita adalah tentang anwa'ul harf. Anwa'ul harf. Macam-macam huruf. Al-harf bisa kita bagi berdasarkan letaknya dia di dalam sebuah jumlah. Kita akan membaginya berdasarkan letaknya dia dalam sebuah jumlah. Yang pertama adalah hurufun tadkhulu alal isim. Huruf-huruf yang dia hanya bisa disebutkan, diletakkan posisinya sebelum isim. Jadi yang setelah huruf tersebut itu adalah isim. Tidak mungkin fi'il. Salah kalau kita membuat sebuah jumlah mufidah datang setelah huruf ila, setelah itu kita sebutkan fi'il. Ila kataba, ila yajlis. Tidak tepat. Kenapa? Karena huruf-huruf itu, misalkan huruf jar, itu hanya khusus setelahnya adalah isim. Pegang kaidah ini. Huruf-huruf yang hanya masuk pada isim. Apa saja huruf-huruf ini? Yang pertama adalah huruful jar. Huruful jar. Huruf jar sudah kita sebutkan di pertemuan pertama. Jadi saya tidak akan mengulang lagi mana yang termasuk huruf jar. Cukup antum isyaratkan saja mereka adalah rumpun dalam kelompok huruf jar. Itu bisa lihat lagi catatan pertama, mana saja yang termasuk huruf jar. Min, ila, ala, hatta, kemudian ba, kaf, lam, dan seterusnya. Yang kedua, diistilahkan nama, istilahnya namanya mereka atau nama kelompoknya, gambarannya kita pakai istilah nama kelompoknya adalah inna wa akhwatuha.
inna dan saudari-saudarinya. Nah, apa maksudnya inna dan saudari-saudarinya? Berarti di sini adalah inna. Kalau antum jumpai ada kalimat inna, berarti dia adalah harfun. Kemudian anna, inna, kemudian anna, dan lakinna, lakinna. Ada kata lakinna, berarti itu adalah harfun. Antum jumpai misalkan baca Al-Quran, jumpai kata lakin, lakinna, itu adalah harfun. Nah, lakinna ya, bukan yang lakin. Lakinna ada tasydidnya. Kemudian ka'anna, apa artinya inna, anna, lakinna, ka'anna? Gimana penggunaannya nantilah pada babnya. Sekarang gambaran dulu, ketahui dulu bahwa itu adalah harfun. La'alla, laita, ya laitani, misalkan ya laita, ya laitani, sudah digabungkan dengan dhamir laitani, ini itu adalah dhamir yang sudah. Ya laita, ya laitani kuntu turaba. Misalkan la'alla, laila, laita, kemudian la. La di sini adalah la an-nafiyah lil jins. Nah, ini istilahnya, namanya dia begini. Apa artinya la nafiyah lil jins? Nantilah ada pembahasan tentang jumlah ismiyah nanti ya. Sekarang kenali dulu nama-namanya. Kenalan dulu sama nama-namanya. Baru nanti pembahasan kapan dia dipakai, apa fungsinya pada pertemuan berikutnya. Namanya la nafiyah lil jins. Contohnya apa? La nafiyah lil jins. Nah, kalimat tauhid yang biasa kita ucapkan adalah la ilaha. Baik, tuliskan la ilaha illallah. Baik. Inilah contoh la nafiyah lil jins, la. Nah, berarti ilah ini isim, fi'il atau harf? Isim, karena la inilah yang seperti ini, la nafiyah lil jins, setelahnya pasti isim. Karena apa? Dia hanya khusus masuk pada isim. Maksudnya masuk pada isim adalah dia khusus datang sebelum isim. Nggak mungkin dia datangnya setelah fi'il. Setelahnya bukan pasangannya. Nah, berarti kita bacanya apa? La ilaha hihu. Apa? Ini nanti saja bahasanya. Intinya la nafiyul jins termasuk dalam kelompok inna wa akhwatuha. Kemudian 3, namanya yang masuk pada sini adalah hurufun nida. Hurufun nida maksudnya huruf-huruf, kalimat-kalimat yang fungsinya dia untuk memanggil. Kalau bahasa kita, hai, wahai. Apa saja? Ya. Qul ya ayyuhal. Ya-nya itu adalah harfun. Maka ai setelahnya adalah isim. Baik. Kemudian aya, haya, ai.
Ya, aya, hayya, ay. Baik. Kemudian hamzah ini. A. Ini harf ini. Baik. Nanti ini akan ada pembahasannya pada bab tentang munada insyaallah. Kemudian yang keempat illa. Nah, lihat pada kalimat tauhid la ilaha illa. Nah, illa ini adalah harf. Illa adalah harfun. Dia disebut sebagai harful istitsna. Huruf pengecualian. Huruf yang fungsinya untuk menyebutkan sebuah pengecualian. Baik. Kemudian nanti yang kelima ada istilah wawul ma'iyah. Untuk pokoknya catat saja dulu wawul ma'iyah yaitu huruf waw, wa. Dan yang keenam nanti ada lamul ibtida. Huruf la. Nanti waw ma'iyah dan lamul ibtida, intinya nanti akan ada haruf seperti itu. Inilah huruf-huruf yang dia khusus masuk pada isim. Yang akan sering kita jumpai mungkin adalah huruf jar. Nanti kita sering jumpai, maka hafalkan huruf-huruf jar. Inna wa akhwatuha ini pun akan sering kita jumpai, maka hafalkan bahwasanya ini adalah harf. Kemudian juga illa akan sering kita jumpai. Hurufun nida yang akan lebih sering misalkan ya. Ya itu akan sering kita jumpai. Baik. Maka perlu diketahui itu adalah semuanya termasuk dalam kategori huruf, harfun. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah huruf yang masuk pada fiil. Ini sudah tercatat. Sudah? Sudah, baik. Sekarang adalah hurufun tadkhulu alal fi'il. Huruf-huruf yang dia masuknya ke fi'il. Maksudnya masuknya ke fi'il adalah dia hanya bisa disebutkan sebelum fi'il, tidak bisa sebelum isim. Ketika kita nanti mulai menyusun suatu jumlah, maka jangan sampai huruf-huruf ini disebutkannya sebelum fi'il. Huruf ini adalah sebelum isim. Baik. Apa saja huruf-huruf tersebut? Ini akan kita nanti kita mulai lagi membahas tentang huruf-huruf ini pada masing-masing fungsinya. Coba pembahasan-pembahasannya. Sekarang kita kenalan dulu. Pertama adalah hurufun nasab. Disebut huruf an-nasab. Nasab. Apa itu nasab? Nasab itu nanti adalah salah satu dari keadaan i'rab. Nanti akan kita bahas insyaallah kalau waktunya cukup untuk di pertemuan ini. Salah satu keadaan i'rab nasab.
Hafal istilah ini, nasab. Kemarin sedikit kita sebutkan sebenarnya ada rofa, ada nasab, ada jar. Ada satu lagi sebenarnya keadaan i'rab, jazmun. Nanti kan kita sebutkan. Nah, dengar dulu kata nasab. Dengar dulu kata nasab. Huruf nasab maksudnya apa? Huruf-huruf ini nanti kalau ketemu fiil, fiilnya keadaannya jadi nasab. Maksudnya nasab, misalkan tadinya domah. Domah itu keadaan rofa. Berubah menjadi fathah. Yaktubu ketika di depannya ada huruf-huruf ini, nanti kalimatnya menjadi yaktuba. Yang tadinya yaktubu. Intinya apa? Nasab ini keadaan. Nah, apa saja huruf-huruf nasab? An, lan, idzan, kai. An. Kalau tadi anna ya yang diisim, kalau ini an. Jadi beda. Antum ngasih tasydid dengan tidak ngasih tasydid dirubah ke sukun itu nanti bisa berbeda kalimatnya. Kemudian lan. Lan. Fa in lam taf'alu walan taf'alu. Dari kata lan. Nah, idzan. Kai. An, lan, idzan, kai. Baik. Ana sebutkan 4 dulu. Masih ada 4 yang lain. Ditulis saja nanti sebagai maklumat. Lamu ta'lil. Jelasannya nanti pada babnya ya. Kemudian ada lamul juhud. Ini ada fa'us sababiyah. Ini ada hatta. Nah, ini adalah huruf nasab. Kemudian yang kedua adalah huruful jar, huruful jazm. Lam, yalid. Lam berarti itu harf masuknya. Berarti kata yalid dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid. Yalid itu fi'il atau isim? Fi'il. Karena lam, ingat, hanya masuk pada fi'il. Maksudnya setelahnya sudah pasti fi'il. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian lamma. Kemudian in, lamul amr, lamul amr. Ini ada lam an-nafiyah. Ini huruf la ya. La seperti ini maknanya kadang bisa larangan, bisa menafikan itu menjadikan kalimatnya negatif dan aktif. Tidak, ada makna tidak. Dan ada makna nafiyah lil jins seperti yang sebelumnya. Kemudian terakhir adalah in. In. Lam, lamma, in. Ini adalah huruful jazm. Apa makna jazm? Jazm ini salah satu dari kondisi i'rab, nanti akan kita bahas jazm. Baik. Ini bukan nafiah ya.
Nahiyah, salah. Lamu an-nahiyah. An-nahiyah melarang. La an-nahiyah dan lam. Dan yang ketiga adalah ma. Ma dan la. Keduanya untuk menafikan. Kemudian ada qad. Qad, ada kata qad, maka itu termasuk harf. Yang kelima, saufa. Nah, saufa artinya akan. Dan juga huruf sin. Huruf sin, sa. Yang nanti setelah fi'il. Sa'aktub, sa'ajlis, sa'usolli, sa'adhab. Sayaslan naran hamiyah. Huruf sa. Baik. Ini yang masuknya pada fi'il saja, khusus pada fi'il. Ada lima macam. Saufa, sa. Terakhir, yang dia masuknya bisa pada kedua-duanya. Al-ismi wal harf. Yang bisa masuk pada kedua-duanya. Yang ketiga. Sudah? Belum catatnya? Sudah ya? Akan hapus. Ya, pembahasan yang ini. Pertama, huruf-huruf yang bisa masuk pada isim dan juga pada fi'il adalah huruful ataf. Huruful ataf. Oh, apalagi itu istilah ataf. Nah, nanti ada sebab pembahasannya. Bagi yang belum pernah dengar kata ataf. Huruf awal contohnya apa? Wa. Kata dan. Kemudian kata kemudian. Fa. Maka. Kemudian summa. Kemudian au. Kalau ada kata au. Kata am.
Kemudian ada kata lakin. Tadi ada yang mirip lakin apa? Kalau yang isim? Lakinna. Kalau lakin, dia masuknya ke yang ketiga. Bisa ke isim, bisa ke fi'il. Tapi kalau lakinna, hanya ke isim. Secara penulisan bahasa Arab kalau nggak ada harokat nanti sama. Cuman tulisan lam, kaf, dan nun. Nah, itu di mana antum membedakan? Itu makna yang, itu huruf yang masuk ke isim atau masuknya isim dan harf? Nanti dilihat setelahnya. Maknanya secara makna dan penggunaannya. Karena lakinna itu adalah saudaranya inna. Nantilah. Ya, tapi catat dulu lakin. Nah, bedakan intinya tahu ada bedanya lakin dan lakinna. Ada yang lakin, ada yang lakinna. Kemudian la, ada lagi ataf la. Nah, la di sini artinya bukan. Bisa kita artikan adalah bukan. Kemudian termasuk ataf juga bal. Kemudian ada hatta. Hatta. Hatta bisa menjadi ke huruf jar, bisa ke huruf ataf maknanya. Jadi di dalam haraf yang perlu kita ketahui ada huruf-huruf yang dimana dia penggunaannya lebih dari satu penggunaan fungsinya atau dia masuknya pada hal yang berbeda. Tinggal bagaimana kita mengetahuinya nanti. Baik, yang kedua adalah istilahkan sebagai harful istifham. Huruf yang digunakan untuk bertanya. Yaitu apa? Dua huruf di sini. A dan hal. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal itu pertanyaan. Artinya apa? Apa? Artinya apa? Pertanyaan. A juga. A'angzartahum. A'angzartahum itu A. Baik. Kemudian lamul qasam, ada lamul qasam termasuk dalam huruf. Dan ini wawul hal. Wawul hal nanti kita bahas pada bahas tentang hal. Apa itu hal? Dan ada lamul qasam. Itu adalah huruf-huruf yang masuk pada isim dan harf. Apa tujuannya anak memberikan maklumat ini? Tujuannya nanti kita harus bisa membedakan terlebih dahulu mana isim, mana fi'il, mana harf. Kalau kita sudah tahu mana yang harf, otomatis nanti akan mempermudah. Oh, kalau ini ya ini sudah harf, sudah masuk dalam barisan harf yang telah kita sebutkan. Tinggal bagaimana kita mengenal isim. Mengenal isim, kemarin sudah disebutkan ciri-cirinya apa? Kalau ada tanwinnya dia isim. Kalau ada alif lamnya dia isim. Baik. Ada pertanyaan sebelumnya? Kita masuk pada poin yang kedua di kalau tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Apa? Ketiga dan keempat, wawul hal dan lamul qasam. Ini nanti pembahasannya saya akhirkan di bab tentang hal dan qasam. Intinya itu adalah huruf waw, wa, dan lam, huruf lam. Ini huruf wa, gini saja, dan ini huruf lam.